Ya, baik teman-teman ya, selamat siang sejahtera semua. Kita coba untuk mengupas sedikit materi yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin itu kita mencoba untuk mendiskusikan terkait materi konsep yang mana nanti akan kita kaitkan dengan kegiatan praktek hari ini. Mungkin bisa dipimpin dulu untuk doa. Siapa yang akan memimpin? Boleh Dimas, boleh Bintang, atau silakan. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dipercukupkan. Terima kasih Bintang sudah memimpin kita untuk mulai pembelajaran dengan doa ya. Usahakan setiap pembelajaran kita melalui akan doa pembuka. Baik. Nah, di situ kan kamu kalau menjelaskan ya begini. Berarti intinya penggambaran itu apa? Menjelaskan. Dalam konteks apa? Gak apa-apa, boleh. Jangan takut salah ya. Kita di sini belajar. Menggambar dan melukis itu apa ya Pak ya? Bedanya? Melukis, menggambar berarti apa? Pada apa yang bedakan? Yuk. Yang kalian akan nah ini ada. Ya, oke, siapa namanya? Aurel, nomor ini berapa? Absensi berapa? 6. Oke, Aurel. Apa Ren? Kalau menggambar itu pakai pensil, Oke. kalau lukis itu pakai Was. Berarti dibedakan dari apanya? Media, bahan, teknik ya. Balik lagi ke situ kan. Berarti ternyata kalau menggambar itu berarti kita menuangkan gagasan ya dalam bentuk karya 2 dimensi ke dalam sebuah media dengan nanti mencakup unsur-unsur dan prinsipnya. Kalau melukis berarti sudah spesifik tuh, ya kan? Spesifik, misalnya gini, Pak ini saya gambar apa? Saya gambar wajah, oke. Kemudian apa bedanya dengan melukis? Pak ini teknik yang saya gunakan. Menggambar itu kan bentuk sketsa itu juga bagian dari gambar. Lukisan itu bagian dari gambar. Tapi nanti melukis itu adalah lebih spesifik, lebih khusus akhirnya gitu. Karena terkait dengan teknik yang digunakan gitu. Kalau menggambar kan secara umum ya, mau dia pakai apa segala macam, media alat segala macam itu gambar. Tetapi nanti kalau sudah masuk ke spesifik alat media bahan tertentu yang digunakan itu sudah masuknya spesifik. Nah itu melukis. Kita bicara berarti melukis. Bapak kan absen untuk hari ini kelas 11. Ya. Amelia ada hadir? Oke. Kemudian Algia, ya ada. Aurelia, oke ada. Bintang ada. Sip. Kemudian Dimas ada. Elvina hadir. Kemudian Kalista, oke ada. Moses ada. Kemudian Nabila. Oke, ada Naisila. Oke, Naisila ada. Naswa Hirdi. Udah hadir ya? Nah, oh ini, mohon maaf, nggak lihat Bapak. Fatan, Muhammad Fatan. Oke. Sundari. Oh ada di belakang. Kemudian Sani. Oke. Vira. Oke, sakit. Dan viral. Terima kasih Bintang sudah memimpin kita untuk mulai pembelajaran dengan doa ya. Usahakan ya. Menggambar dan melukis itu apa ya Pak ya? Bedanya melukis, menggambar. Berarti akan nah ini ada. Ya, oke, siapa namanya? Aurel, nomor ini berapa? Absensi berapa? 6. Oke, Aurel. Apa Ren? Kalau menggambar itu pakai pensil,
Oke. Kalau lukis itu pakai kuas. Kuas. Berarti dibedakan dari apanya? Media, bahan, teknik. Ya. Balik lagi ke situ kan. Menggambar itu berarti kita menuangkan gagasan, ya, dalam bentuk karya 2 dimensi ke dalam sebuah media. Kalau melukis berarti sudah spesifik tuh, ya kan? Spesifik. Menggambar itu kan bentuk sketsa itu juga bagian dari gambar. Lukisan itu bagian dari gambar. Tapi nanti melukis itu adalah lebih spesifik, lebih khusus akhirnya gitu. Karena terkait dengan teknik yang digunakan gitu. Kalau menggambar kan secara umum ya, mau dia pakai apa segala macam, media alat segala macam itu gambar. Tetapi nanti kalau sudah masuk ke spesifik alat media bahan tertentu yang digunakan, itu sudah masuknya spesifik. Bapak kan absen untuk hari ini kelas 11. Ya. Amelia ada hadir? Oke. Sani. Vira. Oke, sakit. Dan viral. Oke ya. Berarti yang tidak hadir 1 orang. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi ini. Sebelum Bapak akan menjelaskan terkait materi yang akan kita bahas hari ini, saya harapkan kalian dengan pembelajaran hari ini, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang konsepnya ya, dasar-dasarnya. Sekarang itu kalian akan mempelajari tentang media teknik yang akan digunakan. Bisa dilihat di situ ya. Di situ kita akan membahas terkait dengan materi berkarya seni lukis, teknik akuarel. Nah, saya mau ngecek dulu nih. Di depan sudah ada media yang Bapak minta kemarinnya di LPPD. Ada yang tidak bawa nggak? Atau belum membuat ininya? Membuat sketsa dasarnya? Kalau buat sketsa, ingat intinya tidak terlalu detail ya. Sketsa itu bukan satu gambar yang detail. Sketsa itu berarti adalah gambaran-gambaran kasar, jadi tidak harus detail. Memilih teknik akuarel. Jadi kita tetapkan di sini kita mencoba untuk menerapkan teknik lukisnya itu dengan menggunakan teknik akuarel. Oke, itu yang sesuai dengan KPD yang sudah Bapak kirim tadi. Nah ini, acuan-acuannya apa aja? Nah, kemarin itu kalau kita bicara mengenai seni rupa, itu tidak lepas dengan acuan-acuan satu unsur, kedua prinsip. Kalau unsur berbicara mengenai titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, belakang, tekstur. Kalau berbicara mengenai prinsip, nah ini ada proporsi, keseimbangan, irama, kontras, unity, dan komposisi. Lukis adalah kegiatan berkesenian, merupakan cabang dari seni rupa. Digunakan nanti apa? Ya tadi bisa garis, bidang, titik, warna, tapi yang paling penting ya. Kemudian prinsip yang dikaitkan tadi, kalau di awal tadi tujuan belajar mengaitkan prinsipnya adalah komposisi, betul, karena nanti berkaitan dengan susunan tadi, permainan warna, komposisi warna. Ini Bapak akan jelaskan dulu terkait dengan teknik lukis itu. Di lukis itu ada beberapa teknik yang digunakan. Boleh dilihat di sini, ada teknik akuarel, contohnya seperti ini, teknik plakat, teknik spray, mozaik, tempera, pointilis. Kalau ini akan kita pelajari. Kalau ini plakat itu tekniknya itu sebenarnya plakat itu bisa menggunakan teknik akuarel, tetapi dia nanti tidak terlalu banyak menggunakan air. Kita berbicara mengenai prosedur bergaya seni lukis dengan menggunakan cat. Di sini ada beberapa media yang akan digunakan. Ini ada beberapa contoh. Ini boleh dibagikan. Nah ini. Ya. Ini ada karya lukisan teknik akuarel. Nah ini menggunakan kertas khusus nih. Oke, boleh dilihat ya nanti. Ini juga sama. Oleh ini kan. Nah, akan terlihat mana yang menggunakan kertas khusus dengan menggunakan kertas biasa. Pada saat kamu membuat karya ini tidak harus full si objeknya tadi. Sekarang langkah-langkah melukis teknik akuarel. Nah, sekarang proses tahapan pembuatan. Nah, nanti yang akan kalian lakukan. Pertama, membuat sketsa gambar. Nah, sekarang saya mau tanya, dari contoh 3 sketsa ini, mana di antara kalian, Pak, saya masuknya ke sini, Pak, masuknya ke sini. Coba. Kalau kamu masuknya ke mana, Dimas? Yang ini ya? Oke. Ada yang masuk sini nggak? Bangunan. Ini 1, ada lagi.
Oke, ada ya. Ini adalah video proses pembuatan teknik cat air. Ini masih dasar dulu ya, ini tekniknya, belum masuk nanti membuat detailnya. Nah, ini. Kuas yang basah ketemu sama kertas yang kering. Jadi kita ambil cat yang dari si karet. Ini wet on dry. Oke, wet on dry. Ini wet on wet. Oke, ya. Masing-masing teknik itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, gradient pose. Jadi kita tahu yang Gradient atau istilahnya apa? Gradasi. Betul, gradasi. transparansi. Nah, ini transparansi. Kita ingin lihat layer-layer yang transparan. Jadi kita harus Biasanya teknik ini bisa digunakan untuk sebagai background misalnya. Dan ada juga yang menggunakan teknik pengeringan itu menggunakan ini apa namanya, setrika. Ya, setrika itu memang cepat ya. Tapi karena kalau terlalu panas juga akan nggak bolong nggak. Cuma nanti warnanya akan berpengaruh. Karena panas, si warna kan lebih pekat jadinya. Mungkin kalau di sini mana ya, tadi ada beberapa. Nah kayak gini. Tinggal kita keringkan dengan efek awan ini. tisu. Ya, efek awan ini. Jadi kelihatan kan kayak ada pola-pola abstrak. Ya, pola-pola itu. Jadi ternyata untuk memunculkan di setiap objek itu bisa menggunakan teknik-teknik ini. Jadi nggak perlu kamu misalnya membuat background luar belakangnya itu seperti ini. Kalau ini kan, nah ini background ini nggak seperti itu kan? Dia plakat akhirnya. Bagusan mana dengan yang seperti ini? Bagusan seperti ini. Di wet on wet itu akan munculkan efek blur. Satu. Kemudian warna menyebar karena tadi efek di sekitar kertas itu basah kan. Biasanya kalau efek basah kita kasih sedikit aja cairan warna tadi dia akan menyebar. Nah itu fungsi efek wet on wet. Nah sekarang kita akan mencoba sesuai dengan lembar tugas kemarin yang sudah Bapak ini sebenarnya. Kita coba ya, tugas hari ini kita coba praktekkan. Kita buat kelompok dulu, ayo kita sesuaikan. Kemarin ada 4 kelompok ya, kelompok sudah salah, yang disesuaikan dengan tema. Mana coba untuk tema flora mana? Nah, flora boleh di sini, ya boleh saling berhadapan, boleh. Fauna di sini boleh saling berhadapan. Kemudian objek benda alam di sini belakangnya, dan yang terakhir nuansa atau bentuk bangunan. Kuas yang digunakan selayaknya adalah kuas yang digunakan untuk menggunakan teknik akuarel. Air itu boleh mengambil di dalam, ada keran atau menggunakan bisa air bekas juga boleh, karena ini nggak terlalu banyak juga kan kita membutuhkannya. Oke, kita coba, silakan. Sambil saya melihat ada nggak di situ poin-poin tadi yang bisa dimunculkan dari hasil gambar. Oke, jenisnya itu ada yang cair nih tube, ada yang dalam bentuk bubuk ya. Sekarang tuh lebih ke bubuk sekarang banyaknya. Dalam berkreasi jangan berpikir takut. Ingat satu, nggak ada kata namanya salah atau benar. Ya. Tembus pandang berarti gambar yang akan menghasilkan nanti warnanya tidak pekat, tapi transparan. Ini kan, sekarang ini kan. Oke. Kamu mau memakai warnanya apa? Nah, kalau misalnya kayak gini, bisa kamu munculkan dalam mana ya? Yang gitu. Bentar baju. Oke.
Oke, sambil kalian boleh nanti menunjuk temannya yang menurut kalian di antara kelompoknya itu yang ini loh Pak, perwakilan kelompok kami yang sudah mengerjakan sekian persen. Tidak apa-apa, tidak harus tuntas untuk hari ini, karena ini bagian dari pekerjaan nanti di rumah ya. Silahkan untuk masing-masing kelompok disiapkan salah satu karya teman ya. Nah itu bisa ceritakan nggak viral prosesnya gimana itu, pengalaman jadi baru pertama kali nggak? Pertama kali? Oke. Sebenarnya sulit. Lebih nggak pede aja. Oke, siap. Ini juga tadi ada temennya ya. Nah ini juga, ini walaupun baru sedikit nih berapa persen tapi bagus ya, mulai kelihatan gradasinya nih. Nah ini Rangga, ini sama 20 berapa persen, mulai sedikit terlihat ya gelap terangnya di sini. Ini menggunakan teknik apa Rangga nih? Wet on wet ya. Oke. Ini Indra, ini menarik sebenarnya. Dia munculkan efek warna di sini, ya. Walaupun memang ini masuknya gradasi ya, gradasinya. Walaupun memang ini masih flat ya. Flat itu maksudnya kamu tekniknya mendekati ke akuarelnya, transparannya. Tapi kalau nanti ini kamu teknik ke plakat, yang tadi saya bilang menggunakan teknik apa? Akrilik ya, cat akrilik ini bagus. Nanti kamu coba, karena kamu udah punya menguasai di plakatnya. Coba nanti kamu kuasai juga untuk di akuarelnya, ya. Ini masih proses. Ini siapa nih? Nabila. Oke, Nabila nih bisa terlihat. Oh, ini juga sama sudah. Ini tinggal finishing touch-nya nanti ya Nabila. Nah, tadi ya saya katakan, kalau di rumah nanti ada pena boxy, boleh di mix mediakan untuk detailnya. Nah, ini tetap dilanjutkan di rumah, ya. Nanti minggu depan kita ketemu. Saya ingin lihat hasil akhirnya, sempurnakan. Tidak ada kata jelek di sini, semua baik, semua bagus. Karena yang saya lihat pada tekniknya, penguasaan dan keberanian yang paling penting. Oke, kasih applause dulu buat teman-teman ini. Ternyata di kelas ini kalian memiliki potensi. Satu, selama kalian tidak ragu, kuncinya itu aja. Pada saat kalian mencoba untuk membuat apapun, kebetulan kita pelajari tentang teknik cat air akuarel. Yang paling penting adalah keberanian untuk mencoba itu. Pada saat diberikan tayangan, oh iya ya ternyata gini tekniknya. Nah pada saat kalian coba, oh iya ternyata bisa dilakukan gitu. Gimana untuk pembelajaran teknik akuarel praktek ini? Kesannya apa, saya ingin tahu dari kelompoknya Bintang dulu. Ramai. Menurut kamu ya, karena tadi saya lihat juga, wah Pak ini gimana Pak? Oke, tapi ternyata jangan takut ya Bintang, itu yang paling penting. Kalau kelompoknya Viral atau Dimas, gimana nih kesannya? Menambah pengalaman yang baru Pak, soalnya kan pertama kali. Semua rata-rata ya di sini, hampir semua rata-rata baru mencoba sekarang rata-rata. Oke, tinggal dikembangkan karena kalian punya potensi di situ ya. Dan terakhir ini kelompoknya Nabila, gimana? Sebelumnya kamu udah pernah belum coba ini? Belum? Oke, ternyata bisa kan? Hasilnya luar biasa. Teman-temannya juga sama. Untuk materi-materi ini, LKPD, materi dan media ajar, itu kalian bisa dapatkan nanti ya. Linknya akan saya share di grup kalian, di grup WA kalian. Itu kalian boleh pelajari di situ. Terutama untuk media videonya, ya. Supaya nanti baik yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kita tutup dengan silakan. Doa tadi siapa yang mau berdoa? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa yang tadi selesai. Baik, terima kasih Sani sudah menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa dan mudah-mudahan ada manfaat dan pengalaman yang kalian dapatkan. Ingat, pandemi belum berakhir, tapi minimal kalian bisa menjaga protokol kesehatan. Itu saja yang bisa Bapak akhiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.